Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan kesehatan serta dilancarkan rezekinya yang halal barokah ya. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik ya. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat kalian semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, saya akan membuat uploadan ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai harinya yaitu hari Sabtu ya sekarang ya. Bisa dikatakan 4 hari ke depan ya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Kalau harinya ya jelas. Maaf kalau tanggalnya ya tanggal 6 sampai tanggal 9. Ya, tentunya masih di bulan Januari 2024 ya. Untuk temanya sendiri nanti saya akan mencoba mendeteksi ya kira-kira 12 show ini mana 5 show yang energinya terkuat. Nah, itulah yang akan mendapatkan apa ya, suatu lepas dari keterpurukan. Sekali lagi 12 show nanti mana dari nanti saya akan ambil 5 ya. Itu nanti mana yang akan ada sinyal akan lepas dari keterpurukan. Ketika saya mengatakan keterpurukan ya bermacam-macam ya. Ada masalah asmara, ada pekerjaan, ada keuangan, ada kesehatan. Nah, ketika kalian mendapatkan salah satunya, ya syukuri saja biarpun tidak keempat-empatnya. Nah, kan seperti itu sobat ya. Oke ya, nanti seperti apakah ya silakan ditonton ya, disimak, jangan skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami sobat ya. Di poin terakhir sering saya selalu mengatakan apapun uploadan dengan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, ya, energinya luas mengajak, nggak tahu nanti yang ketembak, ya maaf yang ketarik energinya siapa, yang jelas yang saya tembak show kalian ya, bukan yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, syukur alhamdulillah, aminkan karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih. Ini kan luas ya, bersifat general, saya nggak tahu nama kalian. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan demikian saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Nah, itulah yang akan menjadikan suatu jawaban yang lebih akurat, yang lebih tepat ketika kalian konsul secara pribadi. Kira-kira di situ letak kuncinya sobat ya. Iya nanti seperti apakah tetap saya akan tarik untuk energinya dulu ya. Oke, langsung saja ya. Kita lihat untuk clue yang pertama. Di sini muncul petunjuk Ace of Cup ya. Itu ada clue yang pertama ya, Ace of Cup. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini ataupun show ini ya, nantinya bisa dikatakan orang ini selalu adanya suatu apa ya, keinginan gitu ya. Mungkin dulu ataupun kemarin ya sempat adanya suatu keterpurukan. Nah, di sini kelihatannya orang ini tidak mau menyerah sobat gitu. Orang ini tidak mau menyerah. Kalau saya tangkap sih memang banyak suatu beban gitu loh yang selalu dipikirkan ya, yang selalu direnungkan. Karena memang apa? Karena memang adanya suatu banyak kebutuhan di sini gitu loh.
Cuman orang ini tipikalnya tidak mau menyerah gitu loh. Meskipun mungkin dia sudah berjuang, sudah berusaha keras tetapi belum menemukan hasil yang maksimal, belum bisa menemukan apa yang diinginkan, dia tetap tidak mau menyerah di sini. Artinya pantang menyerah. Dia terus mengejar sampai apa? Sampai benar-benar ada suatu keberhasilan lah, katakanlah seperti itu ya. Ada suatu keberhasilan, ada suatu pencapaian apa yang sedang diinginkan. Terutama ini kalau saya tangkap ini banyak faktor di sini ya. Bukan hanya sekedar asmara di sini gitu loh. Dia mengejar apa ya istilahnya itu, mengejar keinginan untuk bisa stabil di faktor asmara, di faktor pekerjaan, sama di faktor kesehatan, sama di faktor keuangan. Ini mantap ya, ini ada suatu 4 masalah di sini ya. Cuman perlu saya jelaskan ya, ini bukan berarti satu orang ya, satu orang ini mempunyai 4 masalah, ya bukan berarti ya tidak begitu juga maksud saya. Bisa saja ini nanti yang mempunyai sionya apa, nah itu kan masalahnya berbeda-beda ya. Mungkin ada yang terkena masalah asmara, kesehatan, ya, keuangan, pekerjaan, itu yang saya maksud. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini bukan satu orang istilahnya itu terkena 4 masalah gitu loh. Ya, istilahnya tuh banyak orang cuman masalahnya kan berbeda-beda. Nah, di situ. Makanya di sini dominan terlihat sekaligus ada 4 di sini gitu loh. 4 faktor di sini. Kira-kira seperti itu. Cuman di sini saya menangkap ini akan ada suatu apa ya, akan ada suatu pencapaian keberhasilan ya, ataupun minim adanya suatu pencapaian target mungkin di 4 hari ke depan ya. Ingat ya, sekarang di hari Sabtu bisa saja kalian selesai masalahnya itu di hari Sabtunya, hari Minggunya, hari Seninnya, ataupun hari Selasanya. Nah, kira-kira di situ ya. Nanti bisa kalian rasakan, kalian yang adanya masalah, insya Allah di hari yang sudah saya sebutkan akan ada suatu perbaikan-perbaikan, akan ada solusi-solusi. Kira-kira di situ ya. Oke, yang saja saya akan menarik untuk energi dari sionya. Semoga itu menjadi sio kalian. Silakan berdoa sobat ya. Oke, ya, kita lihat untuk clue yang pertama, sio yang akan diuntungkan lepas dari keterpurukan. Ini selamat kalian yang mempunyai sio rat ya, ataupun sio tikus ya. Ini selamat ya. Ini kelihatannya ada banyak faktor yang menghantam kalian. Sekali lagi banyak faktor yang menghantam kalian yang mempunyai sio tikus ya. Kira-kira di situ insya Allah di sini juga akan terselesaikan. Sekali lagi ketika kalian ada masalah di seputar asmara, insya Allah masalah kalian akan bisa selesai. Ya, di pekerjaan demikian, di keuangan demikian, di kesehatan demikian. Intinya 4 faktor itu ketika menghantam kalian ya, baik itu keempat-empatnya ataupun salah satunya, insya Allah di sini akan ada suatu solusi ataupun jalan penyelesaian di 4 hari ke depan. Ini selamat sekali lagi, apa yang kalian keluhkan, apa yang kalian pikirkan di sini insya Allah akan terjawab ya, akan ada solusi-solusi yang itu akan meringankan beban kalian untuk isi tikus ya. Selamat ya. Oke ya, kita lanjut untuk clue yang kedua. Di sini muncul kartu strength ya, kartu utama ataupun kartu petunjuk di sini muncul strength. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini bisa dikatakan apa ya, show ya, yang mempunyai show ini terlihat di sini jelas ya, bahwa memang ada suatu peristiwa di sini gitu. Entah ini sudah terjadi, entah belum, entah akan terjadi. Di sini kelihatannya show ini akan show ini bisa dikatakan ada suatu peristiwa ataupun di mana kondisi ya,
itu sedang adanya suatu permasalahan yang menghantam dia gitu. Kalau saya tangkap sih di sini bisa dikatakan apa ya, faktornya untuk keuangan di sini. Ini yang lebih dominan keuangan ya, keuangan sama kesehatan di sini. Ini kalau saya tangkap seperti itu. Insya Allah nanti menurut sio kalian nanti ketika keluar ya, kalian yang mendapatkan kesulitan tentang seputar keuangan ataupun kesehatan di sini insya Allah akan ada suatu perbaikan, akan ada suatu solusi. Ini yang kalau saya terawangkan seperti itu gitu. Ya, mungkin kemarin ataupun dulu kalian sempat dibikin pusing ya, ataupun dibikin istilahnya itu grafiknya menurun ya, susah rezeki, seret rezeki. Ya, bisa saja kalian adanya suatu sakit yang mungkin apa ya tak kunjung sembuh ataupun sulit menemukan obatnya. Nah, di sini akan bisa membongkar sobat, akan bisa membedah apa yang menjadi eh, kepikiran kalian gitu loh, apa yang menjadi beban pikiran kalian, apa yang menjadi beban kalian tentang dua faktor ya, kesulitan di masalah keuangan, juga kesulitan di masalah kesehatan. Ini insya Allah ya 4 hari bisa apa yang sudah saya jelaskan tadi, bisa jajan di Sabtunya, sekarang kan Sabtu, nah bisa saja hari ini, bisa saja minggunya, bisa saja Senin, bisa saja Selasa, kalian akan mendapatkan sebuah solusi-solusi ya, untuk bisa meringankan beban kalian. Karena saya menangkap di sini apa ya, memang ketika dia diuji, dia tetap ingin bersabar gitu loh. Dia tetap ingin bersabar, dia mencoba untuk ikhlas dan mencoba untuk mempertahankan, juga mencoba untuk berjuang. Apa yang menjadi keinginan itu harus bisa dicapai. Nah, sekali lagi orang ini kesabarannya luar biasa. Ya meskipun diuji secara keuangan, secara kesehatan, tetap orang ini mau mempertahankan di dalam kehidupan mana yang nantinya akan lebih baik, yaitu terlebih-lebih di faktor keuangan sama kesehatan. Jadi jelas strength artinya orang ini akan bisa menundukkan suatu masalah, akan bisa istilahnya itu apa ya, masalah itu akan menjadi mudah lah. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita lihat untuk masalah sionya ya. Semoga sio ini juga akan lepas dari keterpurukan ya. Oke, kita lihat untuk sionya. Ini selamat ya kalian yang mempunyai sio tiger ya, ataupun sio harimau, ini selamat ya. Semoga sio harimau lepas dari keterpurukan, yaitu tentang seputar keuangan sama kesehatan. Semoga ketika kalian mendapatkan kesulitan tentang dua faktor itu, di 4 hari ke depan akan menemukan sebuah solusi, dan itu akan meringankan beban kalian. Artinya kan lepas dari keterpurukan. Jadi siapapun di sini yang mempunyai sio tiger ya, lebih-lebih ketika kalian dihantam ataupun lebih-lebih ketika kalian merasa terpuruk ya di faktor keuangan sama kesehatan, di sini insya Allah akan menemukan sebuah solusi gitu loh. Mungkin ada bantuan-bantuan yang akan membantu kalian sehingga kalian ada suatu peringanan peringanan beban dalam hidup. Selamat ya untuk kalian yang mempunyai show tiger ataupun show harimau di 4 hari ke depan. Oke, kita lihat langsung untuk clue yang ketiga. Di sini muncul petunjuk Three of Cup, ada 3 orang masing-masing membawa cup ya. Ini kalau saya tangkap ya, energi dari orang ini ataupun show ini nantinya bisa dikatakan apa ya, dia menginginkan adanya suatu eh, kebersamaan ya, kalau saya menangkap di sini gitu. Dalam arti gini ya, kalau saya menangkap sih secara terawangan orang ini apa ya, sering
sering dirugikan gitu loh. Di faktor pekerjaan sama keuangan ya di sini gitu loh. Jadi dia itu ingin apa? Ingin adanya suatu kestabilan agar apa? Mungkin agar bisa adanya suatu rasa senang, adanya suatu rasa kebahagiaan baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang-orang terdekat dia. Nah, kira-kira di situ ya kalau saya terawang masalahnya memang di faktor pekerjaan sama keuangan di sini. Jadi bisa dikatakan sering timbul adanya suatu kesulitan-kesulitan sobat. Seperti itu. Kalau di pekerjaan ya mungkin sering adanya suatu problem, susah mencapai target. Nah, itu ya kalau di pekerjaan. Nah, kalau di keuangan ya sama gitu loh. Seakan-akan apa? Seakan-akan pemasukan yang dia dapat ataupun keresahan yang dia dapat itu apa ya cepat gitu loh keluarnya. Nah, seperti itu. Jadi seakan-akan dia kebingungan. Saya tadi menerima misalkan nih, saya menerima rezeki sekian ataupun menerima gajian sekian, kok tiba-tiba cepat habis. Nah, kira-kira di situ. Memang di sini apa ya? Seperti adanya suatu energi, sobat. Seperti adanya suatu energi, sering saya mengatakan ada suatu energi black magic di sini. Makanya terkadang membuat dia tuh eh, apa ya? Secara entah disadari ataupun tidak di sini kejadian di masalah pekerjaan, kejadian di seputar finansial ataupun keuangan ini sering direpotkan orang ini. Nah, seperti itu. Cuman saya menangkap di sini ada suatu gambaran bagus ya. Ketika memang dia ingin dilancarkan masalah pekerjaan ya ataupun masalah keuangan ya. Di sini disarankan apa? Kalau bisa kalian bersedekah ya. Atau ini nanti sionya apa yang jelas siapa tahu dengan kalian bersedekah itu akan bisa apa ya melepas ya kesulitan-kesulitan yang selama ini menjerat kalian. Apalagi nanti kalian didukung sama sio kalian, enggak tahu sionya siapa, ketika sio kalian itu keluar itu kan salah satu menjadi pensupport ataupun salah satu menjadi pendukung ataupun salah satu menjadi sinyal bahwa kalian akan lepas dari keterpurukan. Nah, maksud saya plus ketika kalian mau adanya suatu sedekah-sedekah ya tergantung kalian semampu kalian sama orang-orang yang membutuhkan di sini insya Allah akan lebih bagus. Jadi ikatan yang selama ini menjerat kalian ataupun membelenggu kalian di sini akan lepas ya di sini. Bagus ya di sini ya. Akan ada suatu kesenangan-kesenangan yang tak terduga nantinya. Oke ya, kita lihat untuk masalah sionya. Ini selamat ya. Kalian yang mempunyai sio ox ataupun sio kerbau. Ini alhamdulillah ya, sio kerbau diuntungkan, energi salat dari 12 sio, kalian termasuk salah satu energi terkuat. Insya Allah di sini kalian akan lepas dari masalah pekerjaan yang memang menyulitkan kalian, dari keuangan yang memang menyulitkan kalian. Insya Allah di sini akan ada suatu bantuan-bantuan entah dari mana datangnya yang jelas akan bisa membuka ikatan ataupun membuka belenggu yang selama ini menjadi keterpurukan buat kalian. Ini mantap ya, sekali lagi untuk Shio Kerbo selamat ya. Semoga di 4 hari ke depan entah entah nanti kalian akan bisa menyelesaikan entah minggunya, entah Seninnya, entah Selasanya. Yang jelas ini akan bisa meringankan beban kalian yang selama ini kalian pikirkan lah. Oke, lanjut di clue yang keempat ya. Di sini muncul petunjuk The Lover ya. Ini ada The Lover ya. Ada sepasang kekasih, belakangnya ada malaikat. Ini kalau saya tangkap ya, energi dari orang ini bisa dikatakan luar biasa bebannya seperti ini. Hampir sama ya kalau saya tadi nggak salah ya mengatakan di sini ada syorat ya, ada sio tikus ya. Nah, di sini hampir sama. Di sini juga banyak faktor di sini sobat.
Jadi bisa dikatakan 4 faktor ini masuk di dalam sini. Ada yang kesulitan di pekerjaan, ada kesulitan di asmara, ada kesulitan di keuangan, ada kesulitan di kesehatan. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau saya menangkap sih di sini dia hampir adanya suatu apa ya? Hampir adanya suatu mungkin agak down ya, ataupun agak stuck, ataupun agak drop di sini ya. Dalam arti apa ya? Terkadang yang saya tangkap energinya kuat, adanya suatu rasa kesedihan yang luar biasa, kekecewaan yang luar biasa gitu, baik menghantam secara pemikiran maupun menghantam secara hati. Ya, jadi sering apa ya, dilanda suatu masalah gitu sahabat. Artinya apa? Ketika masalah itu selesai ya, contoh ketika dia terhantam di asmara, itu selesai muncul lagi. Nah, selesai muncul lagi, selesai muncul lagi. Nah, makanya di sini seakan-akan memang ada suatu beban berat gitu loh. Seakan-akan apa ya, adanya suatu perputaran gitu loh. Langsung 190 derajat di sini. Mungkin kemarin ataupun dulu sempat merasakan apa ya, sempat merasakan kestabilan, entah itu di asmaranya, entah di kesehatannya, entah di keuangan, entah di pekerjaan, sempat mengalami kestabilan. Tiba-tiba seiring berjalannya waktu ya, masuk di tahun 2024 ini khususnya masih di bulan Januari. Nah, ini terlihat sekali gitu loh. Jadi orang ini merasakan bahwa memang seperti ada sesuatu langsung perputaran 190 derajat di sini. Mengalami kesulitan, mengalami suatu tekanan-tekanan di sini. Nah, ini memang benar-benar sangat apa ya, kalau saya menangkap energinya sih saya sangat tidak tega di sini gitu loh. Karena memang betul-betul seakan-akan sudah menemui kebuntuan di sini. Ya, luka batinnya luar biasa. Yang asmara mungkin di PHP, dibohongin ataupun ada suatu kandas, yang pekerjaan mungkin di PHK ya, ataupun eh, dipindah tugaskan. Nah, ya. Yang rezekinya lancar di sini kelihatannya banyak hambatan ya, minim sekali masuk karena banyak halangan. Sama di kesehatan juga di sini. Sudah berobat kemana-mana kelihatannya apa ya, bisa dikatakan belum ada suatu hasil gitu loh. Saya menangkap kalau masalah kesehatan sih sampai mengeluarkan uang banyak, Pak. Makanya saya tadi mengatakan sempat ada suatu down lah mungkin dia. Mungkin dia seakan-akan sudah apa ya, sudah nggak bisa bergerak lah gitu loh. Tapi yang saya salut ya di orang ini ataupun di show ini tetap adanya usaha sobat gitu. Meskipun dia antem sesulit apapun dia tetap adanya usaha dan dia tetap apa ya, menginginkan ada suatu penyelesaian-penyelesaian gitu. Cuman saya menangkap di sini apa ya, ketika memang ini terjadi ya nanti sama show-nya ini nanti apa, ketika yang saya ucapkan ini resonate sama yang kalian rasakan. Maksud saya begini, ya kita boleh menyelesaikan masalah gitu loh sobat. Tapi ya satu persatu gitu loh, jangan langsung diselesaikan semua. Nanti di sini beban berat gitu loh. Nah, kira-kira di situ ya. Jadi biar lepas satu persatu, tidak masalah. Yang jelas di sini kalau kalian ingin menyelesaikan sesuatu, ya satu persatu, jangan semua. Nah, seperti itu ya daripada tidak kalian selesaikan. Makanya di sini kelihatannya apa ya, bisa dikatakan malaikat-malaikat kebaikan di sini kelihatannya akan mendukung kok di sini. Karena memang apa? Karena memang ujian yang dia dapat kelihatannya di sini bukan apa ya, bukan alami gitu loh. Bukan alami, tetapi ada pihak ketiga yang mencoba mengirimkan black magic sehingga menjadikan kesulitan-kesulitan. Nah, maka seperti yang saya katakan tadi, dia masih tetap ikhlas, tetap mau menyelesaikan meskipun ada suatu beban berat. Nah, di sini tidak menutup kemungkinan malaikat kebaikan akan membantu juga di sini untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Insya Allah di 4 hari ke depan nanti Shio ini nggak tahu Shio-nya apa, Insya Allah akan lepas dari jeratan keterpurukan. Karena developer mengartikan adanya suatu sinkron ya. Dalam arti mungkin energi kalian sedang baik-baiknya, sedang sinkron sama alam. Kira-kira di situ ya. Oke, sekarang kita cek untuk sio yang diuntungkan ya di sini.
Oke, kita lihat sio apa yang akan menempati di kartu The Lover. Ini selamat kalian yang mempunyai sio god ataupun sio kambing ya. Ini selamat ya untuk kalian sekali lagi yang mempunyai sio kambing. Insya Allah kalian akan lepas dari keterpurukannya sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan. Sekali lagi, ini bisa saja 4 faktor akan terselesaikan, bisa saja ini menurut beban kalian itu apa. Nah, disitulah akan ada penyelesaian. Ketika kalian mengalami saya kok sulit di masalah keuangan, nah itu akan insya Allah akan terselesaikan, akan ada suatu solusi, akan ada sebuah jalan. Itu akan membuat kalian senang karena lepas dari masalah seputar keuangannya. Sama, ini contoh ketika kalian mendapatkan kesulitan di faktor pekerjaan, nah, ini akan mendapatkan solusi dan kalian akan senang karena ada suatu apa ya, solusi-solusi gitu loh. Ini selamat ya kalian yang mempunyai sio god ataupun sio kambing. Insya Allah di 4 hari ke depan ya, bisa saja nanti ya Sabtunya. Sekarang kan Sabtu, tapi bisa saja hari ini ketika kalian mendapatkan suatu kerumitan, keterpurukan, insya Allah akan ada solusi. Ya, kalau nggak Sabtunya ya mungkin Minggunya, mungkin Seninnya, mungkin Selasanya. Kan seperti itu sahabat ya. Oke, kita lihat untuk clue yang terakhir, clue yang kelima. Di sini muncul petunjuk Wheel of Fortune ya, ada perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini bisa dikatakan apa ya? Dia mungkin dulu ataupun kemarin ya sempat mengalami suatu kesulitan ya di faktor ini. Kalau saya menangkap secara terawang ya, ini kesulitan yang banyak masuk energi di sini. Ini seputar pekerjaan sama asmara di sini. Nah, jadi dia sering apa ya istilahnya itu sering dikandaskan lah dengan suatu masalah yang menghantam dia sehingga mungkin akan adanya suatu kekacauan di asmara. Nah, kekacauan di asmara itu kan banyak, mungkin secara keharmonisan, rasa saling menyayangi, rasa saling pengertian. Nah, ini menjadikan apa ya suatu masalah, suatu problem. Makanya di sini terkadang ada suatu kandas, terkadang ada suatu rasa saling diem, tidak saling menyapa di sini. Adanya konflik, situasi yang memanas itu kalau asmara. Nah, kalau di pekerjaan hampir sama gitu loh. Mungkin apa ya, dia tuh susah mencapai target sobat ya. Jadi susah untuk mencapai target, susah untuk istilahnya itu mewujudkan harapan impian, apalagi keberhasilan kesuksesan di sini. Nah, sering ada suatu penggagalan-penggagalan gitu loh. Kalau saya menangkap sih di sini apa ya, memang terjadi suatu permasalahan itu timbul, memang ada dua apa ya, dua kemungkinannya di sini kalau saya menangkap secara energi ya. Bisa saja ini ada suatu black magic, tembakan dari orang lain, orang yang toksik, orang yang iri. Bisa saja ini faktor alami loh sobat ya. Seperti itu. Kalau saya mengatakan ini faktor alami itu kan banyak macamnya gitu loh. Cuman saya kasih contoh ya, ketika kita orang Jawa ya, ya mungkin apa ya secara weton ataupun secara apa ya pasaran hari kelahiran lah, itu mungkin ya di sini tidak pernah diselamatin gitu loh. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi secara weton mungkin tidak pernah diselamatin. Seperti itu juga apa ya menjadi salah satu penyebab loh sobat gitu loh. Jadi jangan salah ya, itu sekali lagi itu bisa saja menjadi penyebab adanya suatu masalah yang masuk di dalam kehidupan kita, itu bisa saja gitu loh. Ya karena faktor itu tadi. Contoh, saya kan tadi mengatakan di sini apa ya, banyak energi yang masuk mengatakan nantinya sio ini sering mendapatkan suatu kesulitan ataupun sering dihantam sebuah problem, yaitu seputar asmara sama pekerjaan. Nah, itu yang saya maksud. Gitu. Ketika kalian mengalami suatu kesulitan di faktor pekerjaan dan asmara, ya mungkin salah satunya yaitu tadi penyebabnya. Secara terawangan ya, sekali lagi saya ulang, satu bisa saja ini memang ada suatu tembakan black magic yang sangat kuat. Karena saya menangkap ada suatu petunjuk seperti itu. Ada suatu energi hitam ini yang masuk di dalam kehidupan kalian. Tidak tahu nanti sionya siapa, itu yang salah satunya. Dan satunya lagi bisa saja ini faktor alami sobat. Ketika kalian mendapatkan kesulitan tentang dua faktor tersebut ya, terus kesulitan itu di apa ya bisa dikatakan di luar black magic lah. Katakanlah tidak ada black magic tapi kok mendapatkan kesulitan itu tadi yang saya katakan. Bisa saja ini secara weton, secara hari kelahiran ini apa ya jarang diselamatin ataupun bahkan tidak pernah diselamatin sama sekali.
Nah, itu kalau kita apa istilahnya kepercayaan orang Jawa sih seperti itu ya. Sekali lagi kalau masalah kepercayaan kan silakan ya percaya nggak percaya itu kan eh, terserah ataupun tergantung tradisinya masing-masing, tergantung tradisi dan budayanya masing-masing. Nah, cuman kan apa ya ketika kita mengatakan tidak percaya, yaitu memang terjadi seperti itu. Nah, jadi meskipun hal-hal seperti itu ya tidak boleh kita sepelekan gitu loh. Karena bagaimanapun juga sering saya mengatakan bahwa bahwa datangnya rezeki itu tidak melalui satu jalan ataupun tidak melalui satu pintu. Kan seperti itu. Ada yang dari zodiak, dari sio, dari weton, dari tanggal lahir, dari hari lahir. Ya kan seperti itu. Makanya ketika saya mengatakan di sini apa ya adanya suatu mungkin secara pasaran kelahiran ataupun hari kelahiran jarang diselamatin ya ataupun tidak pernah diselamatin. Nah, di sini juga akan menjadi suatu penyebab gitu loh. Salah satunya bisa yaitu tadi membuat kesulitan kalian di faktor pekerjaan, di faktor asmara. Karena di sini dominan ya sobat ya. Energi terkuat mengatakan sering disulitkan ya, sering dihantam suatu masalah ataupun problem di faktor asmara sama pekerjaan. Sering adanya kegagalan, sering adanya kekandasan, pengencelan-pengencelan. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, semoga saja nanti apa ya show ketika nanti saya tarik sionya dan keluar itu semoga saja sio kalian akan membantu ya. Ketika sio kalian keluar, nah itu menandakan bahwa mungkin akan ada sinyal suatu bantuan-bantuan, entah bantuan dari mana yang jelas akan bisa melepaskan kalian dari suatu keterpurukan, yaitu keterpurukan di faktor pekerjaan dan keterpurukan di faktor apa asmara. Nah, mungkin yang apa ya yang berjauhan ya ketika ada masalah ini yang asmara ini mungkin saling ngambek ataupun berjauhan ini akan damai akan balik lagi. Nah, seperti itu ya mungkin yang ketika nanti terjerat masalah pekerjaan adanya suatu kerumitan ya mungkin secara gaji ataupun mungkin kalian di resign ataupun mau dikeluarkan ini insya Allah tidak terjadi hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi istilahnya nanti kesalahan yang terjadi sama kalian entah kesalahan di asmara entah kesalahan di pekerjaan insya Allah di sini akan menemukan solusi. Jadi kalian tidak sampai menanggung sebuah beban pemikiran di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak menanggung beban sebuah pemikiran maupun beban hati yang itu memang membuat kalian gelisah. Tidak seperti itu. Insya Allah di sini akan ada suatu bantuan solusi yang akan bisa meringankan beban kalian. Karena di sini muncul well of fortune. Artinya apa? Artinya kalian masih diuntungkan, kalian masih terbantukan oleh semesta. Ya, kalau saya menangkap sih di sini bisa dikatakan Dewi Fortuna sedang berpihak sama kalian. Ya mungkin atas kebaikan kalian dulu, mungkin kalian lupa, entah dulu entah kemarin kalian sempat melakukan kebaikan. Nah, di sinilah bahwa kebaikan itu akan membalas kebaikan juga. Akan seperti itu ya. Oke ya, di sini insya Allah akan ada suatu pencapaian, akan ada suatu kestabilan tentang seputar asmara dan pekerjaan. Kita lihat untuk masalah sionya. Oke, kita lihat untuk sio yang terakhir siapa yang akan diuntungkan yang menempati kartu Wheel of Fortune. Di sini selamat kalian yang mempunyai sio pick ya, ataupun sio BB ya. Ini sio pick ataupun sio BB. Ya selamat, semoga kalian lepas dari jeratan keterpurukan di seputar asmara sama pekerjaan, akan mendapatkan sebuah solusi dan akan meringankan beban kalian. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah ya mengawali tahun 2024 ya. Ini termasuk apa ya istilahnya itu termasuk pendeteksian saya ataupun prediksi saya ataupun terawangan saya
ini saya awali di tahun baru tahun 2024, apalagi ini masih di bulan Januari. Ini saya awali dengan shio dan selamat sekali lagi. Shio yang sudah keluar ada shio rat atau tikus, shio tiger ataupun harimau, shio ok ataupun shio kerbau, shio goat ataupun shio kambing, shio pig ataupun shio bebe. Di sini selamat ya, kalian mengawali pembukaan yang baik ya di tahun 2024. Sekali lagi, insya Allah di 4 hari ke depan sesuai dengan permasalahan kalian, apa yang sudah saya jelaskan tadi, insya Allah akan bisa tersapu bersih. Insya Allah akan bisa menemukan sebuah solusi, menemukan sebuah harapan, dan itu akan melepaskan kalian dari suatu pemikiran yang mungkin galau ya, ataupun yang mungkin sumpek ya, kira-kira seperti itu. Insya Allah di sini akan tergantikan keterpurukan menjadi suatu solusi, dan itu akan membuat kalian senang, membuat kalian ada suatu kenyamanan ya, baik secara pemikiran maupun secara hati. Karena apa? Karena sudah ada bantuan solusi yang itu melepaskan kalian dari sebuah keterpurukan. Kira-kira di situ ya. Jadi selamat ya. Jadi ketika mungkin show kalian tidak keluar, ya jangan kecewa, masih ada segmen zodiak dan lain-lain. Sekali lagi sobat ya, ini admin sering istilahnya itu membaca ya, biarpun tidak bisa membalas satu persatu di kolom komentar. Ini Mas admin selalu membaca bahwa ada yang masih kebingungan gitu loh, masalah nomor WA, mau konsul secara pribadi. Nah, kan jelas sobat, di uploadan terbaru saya itu kan sering gitu loh. Ya bukan sering, setiap saya upload video terbaru pasti ada suatu nomor gitu loh, nomor WA yang bisa dihubungin. Nah, kira-kira seperti itu. Ada juga yang mengatakan sudah saya hubungin tetapi kok tidak bisa. Nah, ya bukan istilahnya, ya jangan salahkan kami sobat gitu loh. Ya mungkin harus diperiksa dulu ya HP kalian. Nah, kan kira-kira seperti itu, karena masih lancar kok. Saya yakin tidak ada kendala, karena yang konsultasi juga banyak di sini gitu loh, dan tidak ada kendala di masalah nomor HP. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi sekali lagi saya juga bingung gitu loh. Nah, ketika ada orang-orang yang berkomentar kok tidak dicantumkan nomor WA, ya berarti apa? Ya kalian skip sobat. Nah, makanya saya sering mengatakan kalau nonton di channel saya ini jangan di-skip gitu loh. Ketika kalian skip, kalian akan rugi loh. Dalam arti rugi itu apa? Ya kalian tidak akan mendapatkan suatu informasi gitu loh. Jadi banyak kegagalan, nantinya banyak salah paham untuk bisa menangkap apa yang saya maksud. Nah, ketika kalian sudah gagal ya, sudah salah tangkap apa yang saya maksud, di situ tidak akan sinkron nantinya gitu loh. Kalian akan menemukan kesulitan lagi nanti. Akan seperti itu. Karena kan jelas mulai dulu saya mengatakan channel Ruang Batin ini saya dirikan ataupun saya buka untuk menyampaikan suatu informasi ataupun suatu hal ketika mungkin ada kesulitan ya, insya Allah di situ akan adanya suatu solusi biar kalian lepas dari sebuah keterpurukan, biar adanya suatu ketertataan ketika kalian melangkah ke depan. Nah, seperti itu sobat ya. Kira-kira di situ ya. Oke ya, sekali lagi selamat untuk yang zodiaknya sudah keluar, dan sekali lagi untuk semua sahabat di channel Ruang Batin ya, tetap pembacanya baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa ya. Ketika pembacanya kurang baik ya, saran saya jangan ditakuti ya, jadikan sebagai waspada. Nah, apalagi lari dari masalah jangan, tapi selesaikan ketika ada suatu informasi yang kurang baik sama kalian. Nah, kira-kira di situ biar apa? Biar kalian bisa waspada, biar ada suatu keberhasilan di langkah selanjutnya. Kan seperti itu ya. Nah, terus di segmen terakhir, apapun itu ya, percaya nggak percaya tetap saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan. Seperti apa ya, sikapi dengan bijaksana itu loh, karena ini kan bersifat luas sobat energinya ya, mengajak. Saya nggak tahu nama kalian, sering saya mengatakan seperti itu gitu loh ya. Makanya konsul ketika ingin jawaban yang akurat dan tepat, seperti itu. Segmen terakhir sering saya selalu berpesan juga gitu loh, ketika kalian sudah dihantam masalah dan itu sudah menjurus ataupun sudah di luar logika, ya jangan didiamkan sobat, tapi selesaikan. Ketika kalian tidak ingin ancur-ancuran, tidak ingin habis-habisan, tidak ingin semakin hari semakin bermasalah, semakin terpuruk, selesaikan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kan sudah banyak kejadian. Ini benar-benar fakta, sudah banyak kejadian. Ada masalah di luar logika, dibiarkan, dianggap sepele. Ya, habis-habisan dia, hancur-hancuran. Semakin hari semakin terpuruk dianya. Banyak sekali, baik yang dari sahabat dari luar negeri, yang TKW, TKI, yang berada di Indonesia juga. Itu banyak gitu loh.
Nah, saya juga tidak bisa menyalahkan mereka-mereka, sobat. Mungkin mereka tidak tahu kalau itu memang ada suatu penutupan black magic ataupun penutupan aura. Nah, tapi tidak masalah. Cuman yang saya apa ya? Istilahnya tuh yang saya beri kepositifan bagi mereka ya, ya itu mereka mau berusaha gitu loh. Ya mau berusaha untuk bisa keluar, untuk bisa lepas dari suatu masalah-masalah keterpurukan. Nah, bagaimana caranya untuk keluar dari masalah di luar logika? Ya, sering saya mengatakan ada dua. Satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Dua, lakukan langkah tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka jadi kepositifan, kerezekian itu lancar masuk. Nah, gitu loh. Karena kan jelas sahabat, nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Yang bisa saya sampaikan ya. Jadi apapun itu tetap ya sahabat di channel Ruang Batin harus tetap semangat ya. Semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.